Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Sudirman. Kali ini kita ada kasus HP Oppo F1s ya. Ini bilang yang punya kerusakannya saat dihidupkan, kadang mentok di logo, kadang juga hidup tampil ke sandi dan juga langsung mati ya. Saya akan tes dulu ya untuk kondisi dari HP Oppo F1s. Ini kita tunggu dulu sampai di mana tampilannya ini nampak. Tampil di Oppo ini sudah tampil ya, namun langsung mati ya. Yang benar bilang yang punya ini HP-nya saat digunakan langsung mati ya. Ini saat hidupkan langsung tidak ada respon. Oke, langsung saja saya akan tes menggunakan adaptor untuk mengecek konsumsi arus yang dihasilkan saat kita mencolok HP-nya. Perhatikan di adaptor, ya bisa kita lihat 0,6 ampere. Sepertinya normal ya untuk konsumsi dari arus yang dihasilkan saat kita colok baterai ya, colok di HP Oppo-nya. Namun saat kita perhatikan di adaptor itu konsumsi arusnya sangat tidak stabil ya. Itu kadang drop, kadang langsung naik ya. Ini sampai 0,02, kadang sampai 0,6 ampere. Berarti bisa dianalisa di sini kerusakannya bisa pada power ya. Jadi saya akan fokus pada baterai dulu, dan biasanya kerusakan pada HP saat kita hidupkan langsung tiba-tiba mati itu bisa saja pada baterai ya. Saya akan maksimalkan dulu pada baterainya. Langsung saja saya bongkar dulu ya. Oke, ini sudah saya bongkar ya. Untuk pembongkarannya bagian bawah ini ada baut, kita bongkar dulu. Oke, setelah itu kita akan buka dulu SIM tray-nya. Kita buka dulu bagian SIM tray, tinggal kita cabut seperti ini. Saat itu kita seset aja bagian pinggirnya, sehingga mudah untuk kita ngangkat bagian backdoor. Angkat pelan-pelan saja. Oh, ini copot ya bagian tombol powernya. Sepertinya udah keropos juga, termakan usia ataupun karet ikat bagian pinggirnya itu sudah juga pada keropos ya. Oke, langsung saja saya akan fokus pada baterai. Saya akan buka dulu bagian konektornya. Ini ada tutup bagian kalengnya. Kita buka dulu di bautnya. Buka aja seperti ini, tinggal kita congkel bagian penutup kaleng pada baterai. Ya, kita tinggal angkat seperti ini, lompat ya. Oke, langsung saja saya akan buka dulu bagian penutup pada baterai. Ini ada plastik, tinggal kita angkat seperti ini dan kita pisahkan ya bagian plastik pada casing. Itu casingnya nempel pada plastik yang bagian bawah dan juga plastik yang bagian pinggir kita angkat dulu seperti ini. Ya, setelah itu kita tinggal tahan bagian plastik bagian bawah, setelah itu kita angkat di bagian baterai. Namun di sini sepertinya sudah pernah dibongkar ya baterainya. Saat saya angkat itu mudah sekali ya untuk pengangkatan baterainya. Dan saya angkat seperti ini, ternyata di bagian bawah baterai itu tidak ada double tip ya atau lem. Oke, saya akan rapikan kembali lagi. Oke, selanjutnya saya akan buka bagian penutup konektor pada baterai. Di papan konektornya ini, di sini kita akan cek ya. Bila baterai ini terdapat fuse, berarti baterainya ori ya. Namun kalau tidak ada fuse, berarti baterainya sudah pernah diganti ataupun bukan original. Oke, langsung saja saya akan buka dulu plastiknya untuk mengecek, untuk memastikan kondisi dari baterai ini.
apakah baterainya ori ataupun sudah pernah diganti. Ya, ternyata masih ori ya, ini masih ada terdapat fuse. Oke, langsung saja saya akan memperbaiki ya baterai yang ori. Lebih bagusnya kita akan perbaiki baterai yang ori ya, dibandingkan kita beli baterai yang baru, itu belum tentu ori. Oke, cara untuk memperbaikinya baterai yang ori, cukup kita menjumper ya fuse-nya. Saya menggunakan ini pasta, bisa juga menggunakan timah gulung ataupun timah cair seperti ini. Bisa juga menggunakan fluk. Di sini saya akan tambahkan sedikit timah ya pada timah gulung ya, pada kawat ya, kawat jumper. Saya akan tambahkan sedikit timah sehingga mudah untuk kita melakukan penjumperan. Setelah itu saya akan tinggal tambahkan di bagian fuse sedikit fluk agar mudah saat kita melakukan penjumperan nanti ya. Tambahkan sedikit timah ya di bagian ujung-ujungnya atau bagian pinggirnya. Saya tambahkan sedikit timah di sini, fluk, sehingga saat kita melakukan penjumperan itu mudah ya untuk penempelan di bagian pinggirnya. Oke, seperti ini. Tinggal kita perhatikan jangan terlalu panjang ya, karena itu masih terdapat konektor baterai di bagian pinggir. Kita paskan dulu, setelah itu kita jumper ujungnya, setelah itu kita jumper bagian pinggirnya sebelahnya lagi. Sudah selesai, tinggal kita potong saja seperti ini menggunakan cutter. Oke, ini sudah selesai ya. Cukup simpel saja untuk melakukan penjumperan atau melakukan perbaikan pada baterai yang rusak ya, atau power yang tidak stabil. Ini bisa kita perhatikan fuse yang sudah saya jumper, bisa dilakukan dari atas ataupun saat cabut fuse-nya kita jumper, setelah itu kita pasang fuse-nya. Ini tahap berikutnya tinggal kita bersihkan ya. Tuh sisa-sisa fluknya saya menggunakan kontak cleaner. Setelah itu kita bersihkan menggunakan tisu seperti ini. Langkah berikutnya saya perhatikan, cek dulu kondisi yang setelah kita jumper, kita rapikan. Ya seperti itu, sangat simpel ya untuk perbaikan HP yang sering restart ya, atau power yang tidak stabil. Di sini saya akan tambahkan double tip ya. Sebelumnya di sini tidak ada double tip. Makanya baterai saat kita lakukan pengangkatan itu sangat mudah sekali. Saya akan tinggal tambahkan double tip. Cukup sedikit saja ya. Jadi teman-teman bisa melakukan tahap jumper seperti ini ataupun melakukan pergantian baterai ya. Namun lebih maksimalnya itu lakukan penjumperan seperti ini, karena kita mempertahankan kondisi baterai yang masih original. Berbeda kalau kita ganti baterai yang baru ya, karena baterai yang baru belum tentu itu ori ya. Dan kualitasnya juga tidak maksimal ya, seperti baterai yang bawaan dari pabrik. Oke, ini sudah saya tambahkan double tip. Setelah itu kita tinggal rapikan seperti ini. Pasang kembali semua perangkatnya. Baterainya cukup seperti itu saja untuk perbaiki HP yang restart atau mentok di logo. Tidak sampai ke menu langsung mati. Karena saya perhatikan di ampere tadi tidak stabil ya. Karena powernya naik turun bahkan hingga paling bawah 0,2 ampere. Oke, tinggal kita rapikan seperti ini. Ya, saya perhatikan di bagian semua komponennya sehingga tidak ada yang kelupaan ya. Terutama bagian tombol tinggal kita rapikan dan juga tinggal kita pasang seperti ini. Jadi kita lakukan perbaikan pada HP itu jangan langsung ke tahap yang paling besar ya. Vonis ke mesin ataupun yang lain ya.
Jadi kita lakukan tahap paling mudah atau paling ringan dulu. Terutama kita perhatikan dulu di bagian baterai ya. Tahap pertama, maksimalkan dulu di tegangan baterainya. Setelah itu ke tahap berikutnya seperti itu. Jangan langsung ke mesin ya. Jadi itu seperti analisa atau SOP-nya dari tahap demi tahap. Jadi hal-hal yang terkecil dulu. Sehingga langkah demi langkah sangat mudah ya. Jadi tidak terjadi kesalahan pengambilan tindakan seperti itu. Oke, tinggal saya rapikan, tambahkan lem T7000. Ini HP-nya sudah kembali normal, tidak mati lagi. Ya, sudah tampilan ke menu tanpa kita sambil charger. Ini sudah power sudah stabil ya. Nah, pertanyaannya apakah ini bisa awet? Ya, menurut pengalaman selama kita lakukan penjamperan seperti ini tidak ada yang ngeluh ya, ataupun tidak ada yang datang kembali dengan kerusakan yang sama. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen-komen. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.